Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Adam dengan NIM 18044111756, Program Studi Teknik Informatika, konsentrasi SIK. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan peta, proyeksi peta, dan cara melakukan interpretasi peta. Peta sendiri adalah sebuah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sebuah sistem proyeksi. Peta dapat disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani yaitu mapa, yang artinya taplak atau kain penutup meja. Tetapi secara umum pengetahuan peta yaitu sebuah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan memakai skala tertentu. Suatu peta merupakan representasi dua dimensi dari suatu ruang tiga dimensi. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut dengan kartografi. Banyak peta memiliki skala yang menentukan seberapa besar objek pada peta dalam keadaan yang sebenarnya. Kumpulan dari beberapa peta disebut dengan atlas. Fungsi peta di sini ada beberapa. Yang pertama itu berfungsi untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Terus yang selanjutnya itu berfungsi untuk memperlihatkan ukuran, luas, jarak, dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Terus yang selanjutnya adalah berfungsi untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah berfungsi untuk membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Kemudian selanjutnya adalah untuk menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Kemudian selanjutnya adalah berfungsi sebagai alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Terus yang selanjutnya adalah berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan. Terus yang terakhir adalah berfungsi sebagai alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena atau gejala-gejala geografi di permukaan bumi. Kemudian tujuan dari peta itu sendiri itu ada 3. Yang pertama itu menyimpan data-data yang ada di permukaan bumi. Terus yang kedua adalah menganalisis data spasial seperti perhitungan volume. Terus yang ketiga adalah memberikan informasi dalam perencanaan tata kota dan pemukiman. Memberikan informasi tentang ruang yang bersifat alami baik manusia maupun budaya. Komponen peta ini menjadi hal yang harus ada dalam sebuah peta. Pasalnya, dengan adanya komponen peta maka akan mempermudah membaca, menafsirkan, dan mengetahui informasi yang ada di dalam sebuah peta, sehingga tidak membingungkan pemakainya. Komponen peta itu sendiri ada 11. Yang perlu kita ketahui atau yang paling dasar adalah itu judul, mata angin, legenda, garis astronomi, sumber peta, tahun pembuatan, skala, inset peta, simbol peta, lettering, dan warna peta. Kemudian yang selanjutnya adalah cara membaca peta. Cara membaca peta di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu menentukan peta kabupaten dan provinsi. Peta kabupaten dan provinsi bisa kita temukan dalam atlas. Atlas adalah buku yang berisi gambaran-gambaran peta. Kamu bisa menemukan peta kabupaten dan provinsi di atlas provinsi, kemudian dilihat dari daftar isi atlas tersebut, kemudian cari nama provinsimu, kemudian bukalah halaman yang ditujukan dalam daftar isi itu, dan di halaman itu kamu akan menemukan peta provinsimu. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan letak wilayah. Letak suatu wilayah bisa ditunjukkan dengan menyebutkan letak astronomisnya. Bagaimana menentukan letak astronomisnya suatu wilayah? Tarik garis lurus mendatar atau horizontal di wilayah terluar sebelah utara dan selatan, kemudian sebutkan angka koordinat garis lintang kedua garis itu, kemudian tarik garis tegak lurus di wilayah terluar sebelah barat dan timur, kemudian sebutkan angka koordinat garis bujur kedua garis itu, kemudian sudah menemukan letak astronomis wilayah provinsi atau kabupatenmu. Kemudian kita masuk di proyeksi peta.
Pengertian dari proyeksi peta sendiri adalah proyeksi peta merupakan model matematis untuk mengonversi posisi 3 dimensi suatu titik di permukaan bumi ke dalam 2 dimensi atau bidang datar. Dalam prosesnya, proyeksi peta menyebabkan distorsi pada aspek-aspek geometri permukaan bumi, yaitu distorsi jarak, distorsi arah, distorsi bentuk, dan distorsi skala. Untuk memperoleh peta yang ideal diperlukan yang pertama itu luas, jarak, arah, dan bentuk yang benar. Kemudian yang kedua adalah membagi daerah yang dipetahkan menjadi daerah yang lebih sempit atau menjadi beberapa daerah. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan bidang datar atau bidang yang didatarkan. Kemudian ini adalah proses-proses atau cara memproyeksikan peta. Dibutuhkan model proyeksi. Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apabila satu jenis distorsi diminimalkan, maka jenis distorsi lain pasti akan membesar. Distorsi pada proyeksi peta memiliki 4 sifat. Yang pertama itu konform, yang kedua itu equivalent, terus yang ketiga itu equidistant, terus yang terakhir itu amizutal. Konform sendiri adalah bentuk yang digambarkan pada proyeksi peta harus sesuai dengan aslinya dan mempertahankan kemiripan dengan bentuk aslinya yang tampak pada bumi. Kemudian yang kedua adalah equivalent. Equivalent ini adalah luas yang tergambar pada peta harus sesuai dengan luas yang sama di gambaran aslinya. Kemudian yang ketiga adalah equidistant. Equidistant ini adalah peta yang digambarkan pada proyeksi peta jaraknya harus sama pada jarak sebenarnya sesudah dikalikan dengan skala yang tercantum pada proyeksi peta. Kemudian yang terakhir adalah amizutal. Amizutal ini adalah peta yang digambarkan pada proyeksi peta dengan ketentuan arahnya sama dengan yang sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah berdasarkan bidang proyeksi. Berdasarkan bidang proyeksi peta dibagi menjadi 3, yaitu planar, kerucut, dan silinder. Yang pertama kita akan membahasnya. Mulai yang pertama itu planar. Planar ini adalah proyeksi yang sering disebut sebagai proyeksi zenital atau amizutal. Proyeksi planar merupakan sebuah proyeksi peta yang memakai sebuah bidang datar untuk digunakan sebagai proyeksinya. Pada proyeksi ini membahas mengenai bola bumi yang mana hanya pusat pada satu titik. Umumnya digunakan untuk menggambarkan lintang kutub dan daerah yang cangkupannya kecil. Proyeksi ini cocok untuk pencitraan daerah kutub. Pada proyeksi ini dapat dibagi kembali menjadi 3 jenis berdasarkan sumber cahaya proyeksi. Yang pertama itu proyeksi ortogarik. Kemudian itu yang kedua adalah proyeksi stereogarik, dan yang terakhir adalah proyeksi gonomonik. Proyeksi ortogarik itu sendiri adalah proyeksi yang memproyeksikan bumi pada bidang datar dengan sumber titik proyeksi yang tak terhingga. Seluruh titik proyeksi tersebut kemudian ditarik garis ortogonal ke dalam bidang datar. Terus yang selanjutnya adalah proyeksi stereografik, memproyeksikan bumi pada bidang datar dengan satu titik sumber proyeksi. Satu sumber dari titik proyeksi tersebut kemudian dipancarkan ke segala arah. Kemudian yang terakhir adalah proyeksi gonomonik. Proyeksi gonomonik memproyeksikan bumi pada bidang datar dengan satu titik sumber proyeksi yang terletak pada pusat bumi. Satu sumber titik proyeksi tersebut kemudian dipancarkan ke segala arah dari pusat bumi ke permukaan bumi. Kemudian yang selanjutnya adalah kerucut. Proyeksi peta kerucut adalah proyeksi peta yang menggunakan bentuk kerucut sebagai bidang proyeksinya.
Proyeksi peta ini digunakan untuk memetakan belahan bumi lintang tengah seperti benua Eropa. Kemudian proyeksi peta kerucut tidak dapat digunakan untuk menggambarkan daerah kutub dan juga daerah khatulistiwa. Kemudian yang terakhir adalah silinder. Silinder ini adalah proyeksi peta yang menggunakan bentuk silinder sebagai bidang proyeksinya. Proyeksi peta ini digunakan untuk memetakan belahan bumi daerah khatulistiwa. Proyeksi peta silinder tidak dapat digunakan untuk memetakan belahan bumi bagian kutub. Ini adalah kebalikan dari kerucut. Kemudian berdasarkan kedudukan sumbu simetri. Berdasarkan kedudukan sumbu simetri, proyeksi peta itu dibagi menjadi 3, yaitu proyeksi norma, miring, dan transversal. Proyeksi normal ini sendiri adalah garis karakteristik bidang proyeksi berimpitan dengan sumbu bola bumi. Kemudian yang kedua adalah proyeksi miring. Proyeksi miring adalah garis karakteristik bidang proyeksinya membentuk sudut lancip dengan sumbu bola bumi. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah proyeksi transversal. Garis karakteristik bidang proyeksi berpotongan tegak lurus dengan sumbu bola bumi. Kemudian dari penjelasan di atas, maka dalam pembuatan peta itu harus dipilih model proyeksi peta yang sesuai dengan kebutuhannya agar meminimalkan distorsi fitur-fitur yang dianggap penting. Jenis proyeksi peta dapat diketahui berdasarkan bidang proyeksi dan kedudukan sumbu simetrisnya. Proyeksi peta berdasarkan bidang proyeksinya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu planar, kerucut, dan silinder. Proyeksi peta berdasarkan kedudukan sumbu simetrinya itu dibagi menjadi 3 juga, yaitu pertama itu proyeksi normal, miring, dan proyeksi transversal. Kemudian kita masuk di interpretasi peta. Interpretasi peta sendiri adalah kegiatan membaca peta atau menafsirkan atau memahami simbol-simbol yang ada pada peta. Penafsiran tersebut dapat dilakukan pada peta umum dan peta khusus. Cara melakukan interpretasi peta atau membaca peta itu adalah saya di sini akan membahas atau akan mempresentasikan peta umum. Sedangkan pengertian dari peta umum sendiri adalah peta yang dibuat berdasarkan kenampakan umum. Sebelum menginterpretasi peta umum, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Ini adalah langkah-langkah untuk untuk menginterpretasi peta umum. Yang pertama itu, siapkan peta umum yang akan diinterpretasi. Saya di sini menggunakan peta wilayah Malangke atau peta administrasi Kecamatan Malangke. Kemudian yang kedua adalah perhatikan legenda untuk memahami makna simbol-simbol yang terdapat pada peta. Terus yang ketiga adalah perhatikan persebaran data pada wilayah pulau tersebut. Kemudian yang terakhir adalah perhatikan tahun pembuatan peta untuk mengetahui apakah peta tersebut masih relevan atau tidak. Gambar di atas adalah peta administrasi dari Kecamatan Malangke. Kemudian setelah saya melakukan interpretasi pada peta Kecamatan Malangke, saya mendapatkan hasil. Yaitu sungai, pemukiman, dataran rendah dan rawa, jalan, kepulauan laut, dan batas wilayah. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang peta, mengenai peta, interpretasi peta, dan proyeksi peta. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.